Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga baik-baik selalu dan tetap semangat. Hari ini kita belajar tematik. Tematik menarik dan asik. Sebelum belajar, kita berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, selesai. Kita lanjutkan pembelajaran 3. Ayo mengamati, bacalah dengan nyaring. Pulang sekolah hari masih siang. Udara siang hari terasa panas. Angin bertiup sepoi-sepoi. Angin membuat udara terasa lebih sejuk. Siti mengajak teman-teman bermain sepeda. Siti sudah bisa naik sepeda. Ayah telah mengajarkan Siti naik sepeda. Ya, jadi ini bermain sepeda ya. Siti bersama ayah ya. Jadi ya, bersama ayah mengajarkan Siti naik sepeda. Ya. Banyak permainan yang dapat dilakukan saat siang hari. Jika matahari terasa menyengat, kalian bisa bermain di dalam rumah. Jika udara terasa sejuk, kalian bisa bermain di luar rumah. Permainan apa yang dapat kalian lakukan di dalam rumah? Pasangkan gambar di bawah ini dapat membantu. Nah, coba perhatikan ya, ini kalau mendung, ini bermain di dalam rumah. Coba perhatikan kalau ini ya, suasana cerah, ini sedang bermain di luar rumah. Diskusikan permainan yang dapat dilakukan saat siang hari. Ya, jadi ini permainan ini bisa kita kasih bintang ya, beri tanda bintang untuk permainan yang dilakukan di luar rumah, beri tanda lingkaran untuk permainan yang dilakukan di dalam rumah ya. Jadi yang pertama ya, ini seperti ini bisa dilakukan di rumah atau di luar rumah ya. Jadi ini bisa kasih ini kita beri ini boleh di dalam rumah, boleh di luar rumah, tapi di sini ini di luar ya. Jadi ini di luar boleh, ini kita beri bintang. Terus yang ini main permainan kasti ya, ini di luar, ini bisa kita ini. Terus ini juga ini di luar rumah. Terus mana lagi yang di luar rumah? Ini bisa luar rumah. Kemudian yang di dalam rumah jadi yang di dalam rumah ini ya, dalam rumah. Bisa kita beri lingkaran ini juga di dalam rumah ya, jadi sudah. Ya, jadi itu ya yang ada yang dimainkan di dalam rumah dan di luar rumah. Yang ini di dalam rumah ya.
Sekarang kita lanjutkan ayo berlatih. Siti dan teman-teman asik bersepeda. Mereka mengitari lapangan. Di lapangan banyak anak bermain layang-layang. Udin mengajak teman-teman ikut bermain layang-layang. Lihat layang-layang Udin lebih tinggi daripada Benny. Tahukah kamu mengapa? Karena tali layang-layang Udin lebih panjang daripada Benny. Jadi karena lebih panjang maka bisa lebih tinggi ya. Yuk kita hitung panjang tali layang-layang Udin ya. Jadi ini bisa diukur ya. Diukur panjangnya. Udin dan Benny mengukur panjang tali layang-layang menggunakan jengkal tangan. Coba perhatikan jengkal tangan ini seperti ini mengukurnya ya. Panjang tali layang-layang Udin 30 jengkal Udin ya, jengkalnya Udin ya. Panjang tali layang-layang Benny 20 jengkal Udin ya. Jadi yang panjang punya tali layang-layang Udin karena 30 jengkal. Sekarang coba ukur panjang tali layang-layang Benny dengan jengkal tangan. Nah, bisa kalian ukur ya, coba perhatikan. Setelah diukur talinya 30 dan 20 ya. Panjang tali layang-layang Udin 30 jengkal Udin. Panjang tali layang-layang Benny 20 jengkal Udin. Tali layang-layang Udin lebih panjang daripada tali layang-layang Benny. Jadi yang panjang punya Udin ya. Jadi Udin ini yang lebih panjang. Kita lanjutkan ayo berlatih. Jengkal dan depa disebut sebagai satuan panjang tidak baku. Contoh satuan panjang tidak baku lainnya adalah pensil, pulpen, lidi, langkah kaki, korek api, dan lain-lain. Jadi kalian kalau punya pensil, pulpen ini juga bisa untuk mengukur ya. Ukuran tidak baku ya, satuan panjangnya tidak baku. Hitung panjang benda di sekitarmu menggunakan alat ukur di bawah ini. Kepala kalian mengukur ya dengan ini yang diukur ikat pinggang ya. Ikat pinggang ini kalian ukur ya. Jadi coba perhatikan ya, ini setelah diukur ya dengan jengkal ya, dengan jengkal ya. Jadi ini coba ya, perhatikan ya jengkalnya ya. Setelah diukur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jengkal ya. Jadi panjang ikat ini 10 jengkal. Terus ini juga pakai pensil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dengan ukuran memakai pensil ini udah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 pensil ya. Kemudian jengkal yang pakai jengkal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ini 10 jengkal. Berapa panjang penggaris kayu burung? Coba perhatikan ya. Jadi ini penggaris buguru ini berapa jengkal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jengkal ya. Kemudian panjang penggaris kayu ini kalau diukur dengan lidi ini 1 batang lidi ya. Jadi ini bisa kita tulis ini 8 ya, 8 jengkal. Terus batang lidinya 1. Itu kan ini cuma 1 ya. Tapi ada 2 ini. Dua ini.
dua ya, dua batang lidi. Berarti yang ini tadi yang penggaris kayu ini 8 jengkal, terus yang ini 2 ya, 2 batang lidi. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Berapa panjang tongkat pramuka? Coba perhatikan, ini tongkat pramuka diukur dengan pulpen ya. Coba kalian juga bisa mengukur ya, pakai jengkalmu, pakai jengkalmu juga ya. Coba kalian ukur berapa ya tongkat pramuka, berapa pulpen ya, diukur pulpen dengan pulpen. Terus juga diukur dengan jengkalmu. Coba ya. 4. Berapa panjang lengan kirimu? Nah, ini lengan kirimu kalian hitung ya dengan jengkal. Coba kalian ukur dengan jengkalmu. Kemudian panjang lengan kirimu dengan pulpen. Nah, setelah dengan jengkal, dengan pulpen ya, dengan pulpen dicoba ya, diukur. Terus nomor 5, berapa panjang tali sepatu ya? Kalian punya sepatu ada talinya, coba diukur panjang tali sepatu memakai jengkal yang ini ya. Terus juga memakai batang korek api, ini diukurnya berapa batang korek api ya, dicoba. Kalian sekarang sudah bisa menghitung panjang benda, menghitung dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Berlatihlah untuk mengukur benda lainnya. Kalian dapat menggunakan berbagai benda sebagai alat ukurnya. Ayo mengamati. Ayo kita urutkan benda-benda yang telah kita ukur. Kita urutkan berdasarkan hasil pengukuran dengan jengkal. Mulai dari yang paling panjang ya. Jadi ini bisa kalian ukur ya. Dari contohnya ikat pinggang 10 jengkal. Terus ini juga kalian coba ukur apa ya yang ada di rumah ya. Mungkin buku ya, kalian bisa ukur berapa jengkal itu. Mungkin ada di rumahmu ada apa ya, sapu misalnya ya. Terus ada apa lagi barang di rumahmu, kalian ukur dengan jengkal ya. Ayo berdiskusi. Mengukur harus dilakukan dengan benar. Menuliskan hasil ukuran harus dilakukan dengan benar. Dalam bersikap sehari-hari pun kita harus benar. Bersikap adil kepada teman-teman, selalu berbuat baik kepada sesama. Sikap ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kapas melambangkan kelembutan dan kebaikan. Warna putihnya melambangkan kebenaran. Ya, jadi ada kapas ya. Itu melambangkan kelembutan dan kebaikan ya. Warna putihnya melambangkan kebenaran ya. Jadi kita harus adil kepada teman-teman ya, semuanya ya. Kita harus tidak melihat dia kaya atau miskin. Kita harus adil ke semua teman. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Apakah bunyi sila kelima Pancasila? Ya, bunyinya apa tadi? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tulis ya. Apa lambang sila kelima Pancasila? Ya, tentunya kalian sudah tahu ya. Lambangnya adalah padi dan kapas. Ya. Sikap apa yang harus kita lakukan agar sesuai dengan sila kelima Pancasila? Ya, agar sesuai kita harus bersikap baik dan adil ya. Baik dan adil ke semua orang ya. Siapa saja kita harus adil. Ayo berlatih. Guntinglah gambar-gambar di bawah ini. Susun dan tempelkan sehingga membentuk gambar padi dan kapas. Cobalah yang membentuk ya. Gambar ini kalian susun sehingga membentuk gambar padi dan kapas. Coba digunting nanti ya. Dibentuk sehingga membentuk gambar padi dan kapas.
Ayo berdiskusi. Diskusikan bersama teman sekelompokmu. Pernahkah kamu bersikap adil pada sesama? Tuliskan hasil diskusimu pada tabel di bawah ini. Jadi seharusnya kita bersikap adil kepada sesama, jadi kepada semua orang, kepada siapa saja ya, harus adil. Sikap adil yang pernah dilakukan ya, ini adil terhadap ayah, ibu, saudara, teman. Jadi semuanya kita harus adil. Coba tulis di sini peristiwanya apa ya. Ya. Jadi di sini kita harus menyayangi ya. Dengan ayah ini menyayangi ya, karena ayah kita ini sudah menyayangi kita ya, sudah mencari nafkah untuk kita juga ya, kita harus menyayangi. Terus juga patuh akan perintahnya. Coba di sini kalian tulis ya, dengan ibu, saudara, teman ya. Kalian coba tuliskan. Ayo bercerita, ceritakan pengalamanmu di depan kelas. Pengalaman saat berbuat adil kepada sesama. Ya, jadi kita harus adil kepada sesama. Terus kalian bisa ceritakan ya pengalaman kalian ya berbuat adil kepada sesama, jadi orang lain ya. Kita lanjutkan kegiatan bersama dengan orang tua. Orang tua dapat menemani siswa mengukur panjang benda yang ada di rumah menggunakan alat ukur tidak baku. Misalnya mengukur panjang tempat tidur menggunakan jengkal, mengukur panjang sapu menggunakan pensil, mengukur panjang meja menggunakan pulpen ya. Nanti orang tua menemani ya. Sekarang kita sudah belajar ya, saatnya kita akhiri pelajaran kita hari ini ya. Sampai jumpa lagi dengan pelajaran selanjutnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.